Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman Soponyono dari Universitas Undar Jombang, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang pengkodingan database karyawan Koperasi Karep dengan menggunakan Visual Basic 6. Jadi ini saya titik beratkan dalam pengkodingan. Untuk formnya ini sudah saya persiapkan, juga codingnya sudah saya persiapkan. Nantinya kita tinggal copy untuk pengkodingannya. Pertama-tama kita lihat dulu form yang sudah saya buat. Ini adalah form yang sudah saya buat, yaitu di tabelnya, filenya nomor ID, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pencarian, tambah, hapus, batal, keluar, dan refresh, dan juga ini tanggal date. Sini ada juga lambang logo koperasi. Kemudian sini ada database karyawan Koperasi Karep. Di sini masih belum ada coding, jadi belum ada pengkodingan. Jadi jika kita jalankan, kita coba aja. Ini juga, ini masih belum berfungsi. Jadi belum berfungsi untuk semuanya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk pengkodingan. Pertama-tama yaitu kita coding ialah modulnya. Jadi kita membuatkan modul untuk pengkodingannya. Di sini sudah saya persiapkan untuk codingnya. Jadi coding modul ini sudah saya persiapkan. Untuk deklarasinya ini kita copy, kita deklarasikan di dalam modul sini, projectnya, dia klik kanan, pas, dan mendeklarasikan. Kemudian untuk berikutnya adalah ini untuk modulnya ini kita copy, sudah saya persiapkan. Ini coba kita paste di sini, kita tempel di sini. Nah, ini adalah modul yang sudah kita buat. Jadi untuk subnya buka, ya, untuk publiknya, public connectnya adalah Yono S new AduDB connection. Kita tes. Nah, ini berarti ini sudah connect dengan database. Kemudian untuk buka, ini untuk buka juga, ini sub buka, public sub buka ini kita memakai Pacman. Kemudian untuk set connectnya kita pakai Yono. Set Yono sama dengan new AduDB connection. Titik kita ini hilangkan, kemudian titik kita ketik. Nah, ini berarti connect sudah. Kemudian setelah ini modul selesai, kita akan melakukan pengkodingan dalam formnya. Untuk pertama-tama kita coding adalah kita menentukan dulu untuk codingnya. Kemudian ini adalah untuk pendeklarasian, yaitu untuk RS USP-nya. Ini kita copy, kemudian kita tempel di formnya. Kita tempel. Nah, ini untuk formnya. Kemudian berikutnya adalah coding untuk nomor otomatis. Jadi kita pakai coding untuk nomor otomatis juga, ini sudah saya persiapkan. Tinggal copy, kemudian ini sampai N1 ini. Ini kita copy juga coding otomatisnya. Kemudian kita taruh di bawah deklarasinya. Ini kita sudah mengcopy otomatisnya, nomor otomatis di sini, codingan nomor otomatis. Kemudian berikutnya setelah coding otomatis, kita coding juga
privat bersih, privat sub bersihnya. Jadi untuk membersihkan tampilan grid, yang tampil grid. Jadi dalam teksnya bisa bersih, kosong, karena untuk misi berikutnya jadi harus ditampilkan kosong, yaitu untuk membersihkan gridnya atau teksnya. Kemudian berikutnya adalah kita mencari aktif gridnya, sub aktif grid. Jadi sub aktif grid ini kita copy juga, privat aktif grid, sub aktif grid kita copy juga aktif gridnya. Nah, ini sesuai, aktif grid adalah sesuai dengan kolom yang kita pakai, berapa jumlah kolomnya. Misalkan kita pakai 3 kolom, jadi kita juga membuatnya 3 untuk aktif gridnya. Kemudian nah, ini untuk aktif gridnya ini kita pakai 6 kolom, jadi ini ada 7 sub grid. Sub aktif grid ini kita tampilkan kita coding di dalam formnya. Ini sampai ada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3, 4 dan 6, 4, 5 dan 6. Nah, di sini ini. Jadi semuanya untuk aktif gridnya. Jadi untuk menampilkan kolom-kolomnya. Kemudian berikutnya adalah sub tampil grid. Kalau yang aktif grid tadi adalah untuk kolom yang aktif, kolom yang aktif. Kemudian untuk tampil grid ini juga untuk menampilkan gridnya, untuk menampilkan grid. Jadi untuk menampilkan grid yang ditampilkan di dalam grid, data-data yang ditampilkan di dalam grid. Jadi gridnya ada bentuk garis pertama +1, ini adalah kolom ya, garis ini kolom, kemudian 0, ini ada 0 untuk number ya, 0, kemudian nomor ID-nya 1 nomor ID, kedua nama, ketiga alamat, keempat tempat lahir, kemudian kelima adalah yang lahir, dan keenam adalah jenis kelamin. Dan move, next, loop, and with, and if, yang terus kemudian and sub. Kemudian berikutnya adalah setelah tampil grid, yaitu untuk menampilkan gridnya, kemudian kita menuju ke komen ya, komen. Setelah kita bisa menampilkan, kita menuju ke komen-komen. Untuk tambah, untuk berikutnya adalah sub privat sub CMD batal. Jadi kita cari yang batal ini dulu, batal ini dulu, kita ketik 2 kali. Nah, ini batal, CMD batal. Kemudian kita cari di dalam coding kita yang sudah kita persiapkan. Ini kita copy, kemudian kita taruh di antara sini. Apa sini semuanya kita taruh ini master. Nah, ini untuk CMD batal. Kemudian untuk privat sub CMD hapus, berarti di sini. Ini kita klik 2 kali. Kita di sini kita masukkan coding kita. Terus ini sampai yang sub sini. Ini kita coding, kita copy, kemudian ini kita taruh di sini.
CMD hapus. Kemudian kita cari lagi CMD keluar. CMD keluar. Nah, CMD keluar kita temukan dulu adalah di sini. Ini kita klik 2 kali. Nah, ini adalah untuk CMD keluar. Kemudian kita cari datanya di CMD keluar. Ini unload me, kita copy. Kita copy unload me. Nah, kemudian berikutnya adalah CMD refresh. Ini CMD refresh adalah ini set CMD refresh. Kita copy juga, kita copy dulu juga nggak masalah. Kita copy, kemudian di sini kita cari refresh. Kita klik 2 kalinya, ini juga. Nah, kita copy, kita tempel di sini. Nah, ini adalah txt cari ini, kita refresh. Kemudian untuk berikutnya adalah CMD tambah ya, berarti kita tinggal CMD tambah. CMD tambah ini kita copy codingnya. Nah, ini if CMD tambah sampai codingnya sampai selesai, sampai akhir. Ini kita copy juga codingnya, kemudian kita tampilkan ditambah. Kita klik 2 kali ini. Kita klik, kita copy, kita tempel di sini. Nah, kemudian setelah itu adalah subform load. Subform load, form load. Ini kita copy juga. Copy. Kita tekan di sini, kita tempel. Ini form loadnya di sini. Jadi untuk form loadnya CMD tambah, option tambah N, call bersih, call tampil grid, kemudian jibul kelamin, tumbuh kelamin ini clear, bersih untuk laki-laki, perempuan. Kemudian berikutnya adalah private sub form unload atau cancel. Ini copy di kita taruh di bawah sini, kemudian paste. Kemudian berikutnya adalah private sub ms flex grid. Ini flex grid ini bisa kita kopikan, kita copy juga untuk ms flex gridnya. Kita copy, kemudian kita taruh di bawah sini, kemudian kita tempel. Selesai. Ini adalah untuk ms flex grid-nya. Jadi dari teks txt nomor ID, kemudian nomor 1, teks metriknya A1, kemudian teks nama, teks ms flex grid, teks the text metrik A, spasi 2, kemudian untuk alamat ini 3, untuk tempat lahir adalah 4, dan untuk tanggal lahir
ada 5. Kemudian untuk MS flex grid dari jenis kelamin adalah ada 2, yaitu di 6, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Nah ini MS grid kita 6-nya ada 2 ini. Jadi nanti salah satu, jika laki-laki ini else, maka perempuan yang dipilih. Kemudian true-nya, kemudian if. Kemudian setelah itu, setelah MS flex grid ini adalah update MS flex grid tambah caption update and update sub. Kita copy aja, kita taruh di bawah ini, tidak masalah. Nah, ini kemudian setelah itu kita update, ini sudah ada double ya, berarti ini 1 aja, kita pakai 1. Kemudian txt cari, yaitu cari. Untuk cari tadi adalah untuk txt cari, kita lihat di txt cari ini. Nah ini adalah txt cari, kita copy txt carinya sampai terus ini sampai ini, kita copy, kemudian kita tampilkan di sini, kita tempel. Untuk txt cari, jadi kita mencari baris ya, kolom dari ID, nomor ID untuk kolom kita. Jadi kemudian move next, load and read, close and sum. Ini berarti ini kita sudah terakhir. Kemudian kita coba kita save dan kita jalankan. Sudah tampak di sini. Kemudian kita coba untuk tambah, kita menambahkan berarti 17 di sini karena yang terakhir adalah 16. Ini misalkan saja kita namakan saja adalah Anis, namanya Anis, atau dikasih tulisan di depan Anis. Kemudian untuk alamatnya Mojo Kampung, kemudian untuk tempat lahirnya Bojonegoro, kemudian tanggal lahirnya 3 Juli 1975. Kemudian ini sebagai contoh saja. Kemudian untuk jenis kelaminnya adalah perempuan. Nah, setelah ini terisi semua, atau kita coba dulu, misalnya salah satu kosong. Ini misalnya Anis ya, yang sedikit ya. Ini namanya, ini kelupaan kita. Kosong. Kemudian kita simpan. Ya, di sini kita diingatkan oleh masih ada data yang kosong, silahkan isi terlebih dahulu. Nah, kita masih diingatkan. Kemudian kita coba kita isi, tadi adalah Anis, kemudian kita simpan. Nah ini sudah, coba kita lihat di dalam gridnya. Nah ini Anis, alamatnya Mojo Kampung, kemudian tempat lahirnya Bojonegoro, tanggalnya 3 Juli 1976, ini sekarangnya perempuan. Kemudian untuk hapus, ini adalah kita harus
memilih mana yang akan kita hapus. Misalnya aja titik ya, atau Yono, ini Yono kita sorot, nah ini sudah keluar di sini, ini akan kita hapus. Coba kita klik hapus. Nah, ini ada peringatan juga, apakah Anda yakin menghapus data ini? Nah, jika kita tidak yakin, kita tekan no. Ini masih tetap. Kemudian kita coba lagi hapus. Apakah Anda yakin menghapus data ini? Kemudian kita setuju. Sebagai konfirmasinya kita tekan yes. Yes. Nah, maka data akan terhapus. Jadi data tadi yang namanya Yono tadi, yang nomor 13 sudah tidak ada. Berarti sudah tidak ada di gridnya. Berarti sudah menghilang di dalam gridnya, dalam database. Kiranya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.